Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnanda Nano Laksana Alamsyah, NRP 21031970033 D3 PJJ TIB 2019. Di video ini saya akan mempresentasikan analisa contoh 5 web baik dan 5 web buruk. Contoh web baik. Yang pertama adalah website dari Adobe. Metafor dari web ini menyampaikan bahwa web ini adalah web resmi dari perusahaan Adobe yang menyediakan produk secara gratis dan berlangganan seperti Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, dan lain-lain. Clarity, terdapat gambar yang dihasilkan dari produk Adobe yang digunakan untuk mewakilkan suatu elemen. Konsistensi, setiap elemen diberi warna yang berbeda agar terlihat colorful. Jika dilihat dari web Adobe-nya langsung, maka seperti ini, terlihat colorful, dan gambar yang digunakan ini adalah hasil-hasil dari produk Adobe. Yang ini hasil dari Adobe Illustrator, dan ini adalah hasil dari Adobe Photoshop. Alignment dan proximity. Layout tertata rapi, tidak membuat user kebingungan. Secara kontras, penggunaan warna kontras tidak menyatu dengan background. Yang kedua adalah free pick. Metafora dari web ini menyampaikan bahwa web ini sebagai tempat penyedia stok template PSD atau Photoshop dokumen, vektor, foto, dan collections yang digunakan untuk kebutuhan desain. Clarity, terdapat tombol atau fitur filter yang bisa digunakan untuk menyaring pencarian berdasarkan lisensi, kategori, tanggal publikasi, warna, dan lain-lain. Jika dilihat dari websitenya langsung, ini adalah fitur filternya untuk menyaring pencarian. Bisa dari kategori, misal jika ingin mencari PSD, kita hanya mencentang yang PSD saja. Jika ingin mencari lisensi yang gratis, kita hanya mencentang lisensi yang free ini. Maka secara otomatis tampilannya akan berubah, atau secara otomatis akan mencarikan template PSD yang lisensinya gratis. Konsistensi pada web ini membuat galeri thumbnail agar user bisa mudah memilih template yang diinginkan. Alignment dan proximity. Jenis perataan pada web ini menggunakan rata tengah. Jarak antar thumbnail memiliki jarak yang sama dan dekat, tetapi setiap thumbnail memiliki background yang berbeda, sehingga tidak menyatu dengan thumbnail lain. Penggunaan warna kontras jika berdasarkan kontras ini. Selanjutnya adalah Steam. Metafora dari web ini menyampaikan bahwa web ini sebagai tempat penjualan berbagai game secara online. Secara clarity, berbagai macam game dibedakan berdasarkan kategori, harga, penjualan terbaik, dan baru rilis. Konsistensi pada web ini membuat semacam galeri di hampir semua kategori game. Alignment dan proximity, perataan konten mengikuti di mana navbarnya berada. Jarak antar
Gambar game atau thumbnail memiliki jarak yang sama agar terlihat rapi. Kontras, penggunaan warna font pada web ini kontras agar font tidak menyatu dengan background dan dapat dibaca dengan jelas. Jika dilihat dari webnya langsung, maka seperti ini tampilannya. Yang keempat adalah Tokopedia. Metafora dari web ini menyampaikan bahwa web ini sebagai marketplace yang merupakan perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Clarity, tampilan cart setiap barang terdiri dari nama barang, harga, potongan harga atau diskon jika ada, ulasan atau review, dan lokasi toko. Konsistensi, berbagai macam barang dikategorikan dengan bentuk dan kegunaannya masing-masing. Tampilan setiap barang dibentuk seperti cart, alignment dan proximity, layout tertata rapi, kontras, warnanya kontras. Jika dilihat dari websitenya langsung, maka seperti ini dibentuk seperti card, ini gambar atau thumbnail, lalu di bawahnya adalah nama barang, di bawahnya lagi adalah diskon, lalu di bawahnya ada harga. Jika di bagian lain, di bawahnya harga itu terdapat ulasan atau review. Reviewnya ini berbentuk bintang dan di dalam kurungnya ini adalah jumlah orang yang memberi review bintang 5. Selanjutnya nomor 5, Microsoft yang versi ID. Metafora dari web ini menyampaikan bahwa web ini adalah web resmi Microsoft cabang Indonesia yang menyajikan informasi terkait Microsoft dan tempat membeli produk dari Microsoft. Clarity, terdapat fitur shopping cart atau keranjang belanja untuk menampung produk apa saja yang dibeli melalui web Microsoft. Jika dilihat dari websitenya langsung, di bagian pojok kanan atas ini terdapat keranjang belanja atau shopping cart yang dimana digunakan untuk menampung produk apa saja yang dibeli pada website ini. Secara konsistensi, tampilan terlihat minimalis, tidak menggunakan banyak elemen yang mengganggu, alignment dan proximity, layout rapi, jarak antar konten pas, tidak jauh dan tidak dekat juga, lalu warnanya kontras. Selanjutnya adalah contoh web buruk. Yang pertama adalah Kuya. Metafora dari web ini menyampaikan bahwa web ini sebagai tempat download software secara gratis. Clarity, setiap kategori terdapat icon. Jika dilihat dari websitenya langsung, terdapat icon di setiap kategorinya, misal sistem operasi tampilannya seperti ini, CD atau DVD tools seperti ini, menggambarkan ada CD atau DVD. Konsistensi, penggunaan icon satu style walaupun terlihat pecah. Setiap konten memiliki garis pembatas di bawahnya agar tidak bercampur dengan konten lain. Alignment dan proximity, layout tertata rapi tapi
tidak terlalu membingungkan user. Kontras penggunaan warna kurang cocok karena warna font termasuk gelap, bahkan bisa saja hampir menyatu dengan background. Jika dilihat dari webnya, judul konten itu hampir sama atau bisa dibilang gelap. Jadi bisa saja menyatu walaupun terlihat jelas di kecerahan tinggi. Kalau di kecerahan rendah itu bisa saja menyatu atau tidak terlihat. Selanjutnya adalah Kaskus. Metafora dari web ini menyampaikan bahwa web ini digunakan sebagai forum diskusi, menyampaikan berita, hingga tempat jual beli. Clarity, terdapat menu buat trade, memiliki mode card, dan mode seperti list. Jika dilihat dari websitenya langsung, ini adalah mode card, yang di sebelah kanannya adalah mode list. Pada setiap trade terdapat keterangan berapa kali trade tersebut dilihat dan dibagikan. Di sini terdapat keterangan bahwa trade ini dilihat sebanyak 526 kali dan dibagikan sebanyak 23 kali. Konsistensi, trade yang ramai dibicarakan termasuk kategori obrolan hangat. Trade yang banyak dilihat akan dimasukkan ke dalam kategori hot trades. Alignment dan proximity, layoutnya kurang rapi, jarak antara sidebar dengan konten utama yang berada di tengah begitu dekat, ini membuat user kebingungan. Seharusnya ini sidebar ini jaraknya sedikit jauh dari konten utama biar usernya tidak kebingungan. Dan juga terdapat iklan yang sedikit mengganggu. Warna fontnya kontras, dapat dibaca. Yang ketiga adalah website Indo-XXI. Metafora dari web ini menyampaikan bahwa web ini adalah web tempat download film. Clarity, tombol search untuk pencarian film, fitur layanan chat untuk chat ke sesama pengunjung web. Konsistensi, thumbnail film tertata rapi disajikan dalam bentuk card. Alignment dan proximity, jarak antar thumbnail memiliki jarak yang sama. Lalu warnanya kontras. Tampilan dari Indo-XXI seperti ini. Ini tidak terload gambarnya, mungkin karena internetnya yang kurang bagus. Di sebelah kanan atas ini adalah fitur pencarian, lalu di bawah kanan sini terdapat fitur layanan chat yang digunakan untuk kepentingan chat antar sesama pengunjung web. Yang keempat adalah OneChat. Metafora dari web ini menyampaikan bahwa web ini adalah web yang menyediakan konten lucu atau meme lucu. Clarity, terdapat tombol untuk mengaktifkan web dalam dark mode dan tombol SFW atau Save Forward, tombol fun seperti like dan move seperti dislike, komen untuk berkomentar.
Jika dilihat dari webnya langsung, seperti ini tampilannya. Ini adalah tombol dark. Di sebelah kanannya adalah tombol save forward. Lalu di bagian sini ada tombol fun yang menandakan gambar emoticon senyum. Itu artinya seperti tombol like. Lalu di sebelah kanannya gambar emoticon murung seperti menandakan dislike. Lalu di bawahnya adalah untuk komen. Ukuran font masih dominan menggunakan ukuran kecil. User bisa saja tidak dapat membaca tulisan pada web ini. Jika dilihat dengan seksama, pada menu ini, menu navbar ini, penggunaan ukuran fontnya cukup jelas. Sedangkan untuk yang di bawahnya seperti yang di sini, help Wancak be more fun by giving funds, report spam, and please read the rules. Ini penggunaan ukuran fontnya itu kecil. Di sini juga kecil, tidak begitu terlihat. Lalu di sebelah sidebar sebelah kanan ini juga menggunakan ukuran font yang kecil. Ini user bisa saja kesulitan untuk membaca. Alignment dan proximity, letak tombol dark dan SFW kurang sesuai. Elemen judul konten bergeser ke atas atau ke bawah yang membuat pusing. Seperti ini, seperti judul, tombol fun, tombol move, dan komen ini ikut bergeser. Ini bisa saja membuat user pusing karena tidak tahu maksudnya seperti apa dibuat bergeser seperti ini. Jika user tersebut awam. Untuk warna kontras, selanjutnya adalah kapan lagi. Metafora dari web ini menyampaikan bahwa web ini adalah web menyajikan informasi terkait dunia entertainment. Clarity, elemen seperti iklan yang banyak dan diulang seharusnya tidak diperlukan atau ditampilkan. Setiap konten termasuk ke dalam kategori yang terkait. Alignment dan proximity, walaupun memiliki garis pembatas antar konten lain, jarak antara sidebar dengan konten utama yang berada di tengah begitu dekat, ini membuat user kebingungan. Untuk warnanya kontras, kapan lagi jika dilihat dari websitenya, seperti ini tampilannya. Ini iklan yang di sebelah kiri dan kanan ini adalah iklan yang diulang atau iklan yang sama. Ini membuat user kebingungan dan juga konten-kontennya juga ditata kurang rapi. Ini user pun juga kebingungan mana yang konten utama, mana yang rekomendasi, mana yang update terkini. Cukup sekian video presentasi analisa 5 web baik dan 5 web buruk. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.